Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum dimanapun berada, hari ini kita akan membahas materi-materi hukum seperti biasanya di Lamin Ilmu Podcast, tapi kali ini agak sedikit berbeda. Kali ini kita akan membahas yang sifatnya bukan hanya nasional, tapi juga yang sifatnya internasional. Karena kita akan membahas mengenai hukum internasional dan perjanjian internasional. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Fakultas Hukum Universitas Munawarman kedatangan ini ahlinya memang sudah malang melintang di berbagai macam negara, sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk membahas mengenai hukum internasional dan perjanjian internasional. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Amrih Jinangkung yang saat ini bertugas di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan posisinya sebagai Direktur Jenderal Hukum Internasional, Hukum dan Perjanjian Internasional. Wah, ini luar biasa sekali ini. Pak Amrih, kita di segmen pertama ini biasanya kita perkenalan dulu karena supaya sesi perkenalan ini akan membawa para pemirsa bisa atau para pembelajar hukum untuk terutama di Fakultas Hukum Universitas Munawarman untuk bisa memasuki sebelum masuk ke tema yang utama. Pak, ini bisa diceritakan Pak, kenapa kok Bapak sampai pada akhirnya sekarang ada di Kemenlu dan kira-kira pengalaman selama jadi di Kemenlu ini seperti apa Pak? Ini siapa tahu dari segmen pertama ini bisa menginspirasi para pembelajar hukum ini Pak untuk siapa tahu bisa jadi diplomat di masa mendatang. Terima kasih Pak Dekan, Ya. Pak Mahendra. Iya. Kehormatan buat saya dari Kemlu untuk bisa hadir di sini. Saya selalu menyampaikan bahwa kita di Kemlu itu adalah praktisi dan kalau kami di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional adalah praktisi hukum internasional. Karena apa? Karena yang kami lakukan sehari-hari yaitu melaksanakan atau mengimplementasikan hukum internasional, membuat perjanjian internasional dan sebagainya. Sementara dunia kampus, dunianya Pak Mahendra, Ya, ini betul. adalah dunia akademisi, dunia teori. Jadi kehormatan bagi kami untuk bisa berkolaborasi bersama dan harapannya kan jangan sampai gap antara praktisi Dengan dan akademisi, jangan sampai gapnya Betul. terlalu lebar. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Mahendra. Kok bisa Pak sampai di Kemenlu ini Pak? Nah. Ceritanya gimana ini Pak? Saya waktu kuliah di Fakultas Hukum, Fakultas Hukum? ya nggak punya bayangan sebenarnya kalau mau jadi diplomat. Tapi di akhir-akhir semester itu kan ada pelajaran hukum diplomasi, kemudian hukum internasional kan dari semester awal ya. Di semester Tapi awal, betul. Hukum diplomasi dan sebagainya itu kan agak-agak di akhir. 6, 7, 8 gitu kira Pak. Ya, kemudian itu yang membangun minat dan keinginan saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai diplomasi, kemudian mengenai hukum internasional dan sebagainya. Dari situ kemudian saya tergugah untuk wah ini dunia yang asik kayaknya gitu ya. Sehingga saya selesai Fakultas Hukum, waktu itu ada pengumuman pembukaan Kementerian Luar Negeri sebagai Deplu Mas waktu itu Pak ya? Deplu, betul. Ya, Deplu. Departemen Luar Negeri waktu itu. Ya, pembukaan lowongan saya ngelamar, saya tulis di kampus, saya tulis lambaran, tulis tangan tuh. Ya. Tahun berapa nih Pak kira-kira? 92 akhir barangkali. 92 akhir ya. Ya, saya tulis lamaran, kemudian saya kirim, kemudian proses, 93 saya diterima. Mulai Jadi, 93. Sudah 30 tahun. 30 tahun. Enggak terasa sudah 30 tahun. Sekarang kan di Januari 2024 ya. Ya, 30 tahun lebih. Nanti Maret nanti 31 tahun. Udah lama. Di Kemlu karir saya memang banyak di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional ini. Waktu itu namanya dulu hanya Direktorat IDPPI, jadi belum sendiri, belum berdiri sendiri, masih bagian dari Direktorat Jenderal yang lain. Tapi saya di situ saya memang khusus dari awal menangani isu-isu perjanjian internasional. Awal-awalnya saya nanganin isu-isu border diplomasi diplomasi perbatasan, iya. perundingan perbatasan, kemudian
diplomasi ekonomi juga, dan kalau sekarang sudah semua, ya semua tentang hukum internasional dan sebagainya. Berarti ini pemahaman pertama yang harus dipahami oleh teman-teman di pembelajar hukum di luar sana, Pak. Apakah ini yang sering jadi pertanyaan terutama bagi kami yang di sini. Apakah memang harus pintar bahasa Inggris, Pak? Ini gimana nih, Pak? Gimana nih, Pak? Kalau bagi diplomat, ya bahasa Inggris itu sudah Hari-hari wajib, ya. sudah Iya, harus iya, gitu. iya, iya. Di-encourage untuk punya bahasa yang lain, bahasa BBB. Kan ada bahasa Cina, Betul. Bahasa Mandarin, bahasa Spanyol. Spanyol, bahasa Rusia, Iya, iya, bahasa iya. Arab Betul, gitu. betul. Jadi, ya, kalau Inggris Bahasa sudah wajib, Perancis, ya, bahasa Perancis juga ya. Kalau Inggris udahlah itu Iya, harus iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau punya kelebihan yang plusnya tadi, itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, itu dia pembelajar Lamin Ilmu Podcast posisinya yang paling penting memang ya zaman sekarang, zaman dulu aja sudah bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting apalagi yang sekarang. Oleh karena itu ya pesan awal nih Pak kepada teman-teman mahasiswa ini ya mulai belajar bahasa Inggris karena begini Pak, saya nggak tahu ya. Tapi beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini, peminat studi HI. Kami kan punya minat studi hukum internasional Pak. Itu peminatnya hanya sedikit Pak dibandingkan misalnya nih Pak pidana atau perdata. Salah satu alasannya adalah karena mereka takut harus membaca konvensi Pak. Membaca perjanjian internasional yang dalam bahasa Inggris. Ya mau gimana lagi? Karena basic kita kan ya memang perjanjian internasional kan begitu. Nah, salah satunya itu yang menjadi penyebab dari minat studi hukum internasional itu mahasiswanya di kami ya nggak terlalu banyak gitu Pak. Kira-kira Pak, kalau untuk yang seperti itu Pak, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, apakah semenakutkan itu Pak bahasa Inggris itu sendiri? Tidak. Bapak dulu kursus Pak? Sempat kursus bentar, tapi sebenarnya gini ya, bahasa ini kan sesuatu yang terkait dengan budaya, dengan cara berpikir dan sebagainya. Kalau kita terpaksa ya memang agak susah. Tapi gini aja deh, bagaimana kita dulu belajar bahasa Indonesia. Oke, karena kebiasaan sehari-hari. Betul. Bagaimana kita menguasai bahasa daerah? Kan betul. Biasanya orang Indonesia itu bilingual. Bahasa Indonesia. Bahasa ibunya itu kadang-kadang bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Loh kalau dua bahasa aja sudah dikuasai kan bahasa ketiga itu pasti juga bisa. Ya karena sudah punya pengalaman menguasai dua bahasa ini kan gitu. Betul. Jadi kuncinya sebenarnya ya jangan dipaksa, jangan terpaksa. Kan sebenarnya banyak sarana gitu ya. Mulai dari musik, mulai dari film, ya. mendengarkan atau ikut nonton YouTube atau apa itu kan mempercepat dan sebagainya. Lama-lama bahasa Inggris itu ya nggak ada bedanya kita ngomong bahasa Inggris dengan ngomong bahasa Indonesia sebenarnya. Artinya begini, orang Inggris ngomong bahasa Inggris dengan orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia itu sama gitu loh. Oke. Ini bahasa gitu. Ya karena itu tadi Pak, bahasa Inggris ini menjadi ya saya nggak tahu dengan yang di luar sana ya, tapi kalau di kami terus terang memang itu menjadi salah satu obstacles untuk mereka mengambil minat studi hukum internasional ini karena ya tadi mereka akan dipaksa untuk membaca ya jurnal lalu konvensi-konvensi. Apalagi kalau saya jadi pembimbingnya Pak mau nggak mau ya nggak boleh terjemahannya, tapi harus dicantumkan terlebih dahulu pasal aslinya seperti apa bunyinya baru dimaknai, bukan diterjemahkan tapi dimaknai kan begitu. Kalau diterjemahkan ya bisa jadi pemaknanya nggak dapat kan begitu. Nah itu yang sering terjadi di mahasiswa kita. Mudah-mudahan setelah nonton ini bisa jadi mereka jauh lebih bisa terencourage, bisa lebih semangat lagi untuk itu. Belajarnya dengan senang, tapi pelan-pelan melalui YouTube, melalui apa dan sebagainya. Benar. Karena ya itu tadi mau nggak mau sekarang kita masuk dalam dunia global kan Pak ya, masuk dalam dunia situasi yang hubungan global siapapun bisa bersama-sama. Atau gini Pak posisinya kadang-kadang itu mereka kalau kata kuncinya memang senang Pak kalau mereka scroll untuk misalnya untuk belanja online kan kadang-kadang kan juga pakai bahasa Inggris Pak. Ya mereka atau main game gitu kan Pak. Iya, itu kan pakai bahasa Inggris juga itu Pak. Betul sekali. Nah, tapi kenapa ketika diterapkan untuk membaca konvensi atau membaca pasal begitu kok jadi lain
feelingnya ini Pak. Ya itu. Ya, memang harus dari hati sih. Bener. Belajar bahasa memang harus dari hati. Pakai berapa lebih ke sini. Tapi sebenarnya begini Pak, nah ini kita udah mulai masuk ke materi sebetulnya. Apakah memang hukum internasional di Indonesia itu bisa langsung diterapkan atau harus dimasukkan terlebih dahulu dalam hukum nasional kita atau seperti apa Pak ininya? Atau bagaimana kita melihat kedudukan hukum internasional dengan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional kita ini Pak? Ya, eh, hukum internasional itu kan mengatur mengenai hubungan antar negara, terutama ya. Bagaimana negara dengan negara itu saling berhubungan, saling berinteraksi, kerjasama, dan sebagainya. Sementara, jadi lingkupnya itu global. Sementara kalau hukum nasional itu kan ya memang hanya satu negara misalnya Terbatas Indonesia, teritorial gitu Pak. terbatas di situ untuk rakyat di situ, untuk teritorial di situ. Hukum internasional untuk bisa masuk ke suatu negara mungkin harus ada caranya. Ada beberapa negara yang memang sudah declare bahwa hukum internasional secara otomatis atau secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Di dalam pelajaran hukum internasional kita kenal istilah monisme gitu ya, Iya, monisme. Ya, di mana hukum internasional bisa langsung berlaku. Jadi Jadi ketika ada perjanjian langsung masuk gitu. langsung berlaku gitu. Oke. Seperti sebagaimana hukum nasional. Namun juga ada negara yang menurut hukum nasionalnya itu mengatur bahwa hukum internasional harus ditransformasikan dulu, harus diakui transformasi ke dalam hukum nasional, baru dia berlaku. Ini dualisme. Monisme tadi bisa langsung, dan dualisme itu harus melalui proses dulu. Ada proses legislasi nasionalnya dulu. Ada prosesnya ya, prosesnya macam-macam, setiap negara beda-beda, jadi ada prosesnya sehingga dia diakui sebagai atau berlaku menjadi hukum nasional gitu. Ya. Kalau Indonesia sendiri Pak? Saat ini sebenarnya kebanyakan negara, termasuk Indonesia, itu lebih pada dualisme, tapi kadang-kadang ya, atau mungkin lebih ke kalau Indonesia dualisme ya, artinya hukum internasional nggak langsung berlaku. Gitu. Jadi harus masuk ada proses legislasi nasional dulu, baru kemudian bisa diberlakukan. Tapi ini nggak menghalangi Indonesia untuk tetap bagi negara lain itu nggak menjadi persoalan kan Pak? Tidak, karena memang harus seperti itu. Setiap negara punya sistem masing-masing. Jadi hukum implementasi atau enforcement suatu hukum itu kan misalnya oleh pengadilan, oleh hakim. Betul. Hakim di Indonesia kalau mau di suatu perkara, dia kan harus menyebutkan undang-undang nomor sekian atau sekian. Betul. Kalau nggak ada itunya kan nggak bisa. Jadi dia nggak bisa misalnya ini berdasarkan konvensi dan sebagainya. Gitu. Jadi dia ditranslate dulu ke dalam hukum nasional gitu. Oke. Dan itu wajar di semua negara punya sistem sendiri-sendiri, jadi nggak ada masalah. Ya, khawatirnya nanti kalau misalnya ada suatu negara berhubungan dengan Indonesia, wah kelamaan Indonesia ini harus pakai ini dulu, itu nggak sampai seperti itu Pak ya. Itu nggak sampai seperti masing-masing negara memang punya dan itu harus dihormati oleh masing-masing negara kan itu Pak. Iya, betul. Karena kalau kita melihat hukum internasional ini kan banyak Pak di luar sana. Apa Pak kira-kira yang menyebabkan kita akan mengadopsi atau meratifikasi sebuah hukum internasional yang dibuat di sana untuk kemudian masuk ke kita, tapi kan ada juga yang kita nggak mengadopsi atau bahkan tidak meratifikasi. Kira-kira dari sudut pandang pemerintah nih Pak, apalagi Kementerian Luar Negeri yang pasti terlibat langsung, apa faktor-faktor yang menyebabkan kadang-kadang kita nggak ikut perjanjian ini, kita nggak ikut perjanjian itu, tapi kita ikut yang ini? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua? Ya jelas karena hukum internasional ini memang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar negara, maka parameter atau kalau kami di Kemlu yang menjadi dasar ikut konvensi ini, ikut konvensi itu, tanda tangan perjanjian bilateral dengan negara atau dengan negara B. Parameternya adalah kepentingan nasional. Parameter utamanya adalah kepentingan nasional. Iya. Oke.
selama ini adalah merupakan kepentingan nasional, ya kita harus ikut, kita harus perjuangkan, kita harus. Jadi bukan sekedar kita ratifikasi, kalau perlu kita harus ikut negosiasi, ikut merundingkan, ikut menyusun, ikut membentuk hukum itu sendiri, karena dari situlah kita bisa memperjuangkan kepentingan nasional kita supaya terakomodasi dalam perjanjian internasional itu. Jadi sebetulnya kepentingan Indonesia dalam sebuah perjanjian internasional itu bisa dikatakan basic utamanya adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional, dan semua negara seperti itu. Oke. Nah itu yang kemudian membuat kita harus bisa disebut selektif gitu Pak ya, nggak semuanya kita ikutin, nggak semuanya kita ratifikasi kan begitu. Betul. Contoh yang boleh ke contoh? Boleh. Contoh yang paling gamblang dan sudah dikenal banyak orang itu UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, 1982 ya. 1982. Waktu itu kan kepentingan kita adalah bagaimana mengamankan supaya laut antar pulau-pulau di Indonesia Deklarasi ini, Juanda. betul. Iya. Laut di antara pulau Indonesia bukan laut bebas, itu laut yang kedaulatannya mutlak milik Indonesia. Maka deklarasi Juanda. Iya. Deklarasi kan deklarasi itu lebih ke statement politik. Statement politik ya. Orang bisa tidak terikat atau orang tidak terikat nggak ada enforcementnya. Unilateral soalnya kan Pak. Unilateral, Sendiri nih. nggak ada enforcement dan sebagainya. Jadi supaya orang mentaati, supaya orang menghormati, maka kita harus perjuangkan deklarasi Juanda itu ke dalam suatu hukum internasional. Makanya kemudian kita aktif di perundingan UNCLOS. UNCLOS 1, 2, 3 itu kalau lihat. 1, 2, 3, kalau yang UNCLOS ini yang ketiga ya, berarti yang ketiga, yang ketiga mengenai lama itu Pak ya. Lama sekali kita ikut berunding, bahkan mungkin itu suatu gagasan yang kita sendiri harus mendrive. Diplomat kita, Pak Hasyim Jalal misalnya, Pak Mukhtar Kusumatmaja ini waktu itu Pak ya, Menteri Luar Negeri waktu itu yang melopori dengan Pak Hasyim, kemudian akhirnya berhasil UNCLOS. Diterima konsep archipelagic state. Betul. Dan kemudian dimasukkan ke dalam UNCLOS dan kemudian dijadikan sebagai norma yang berlaku di seluruh dunia kan begitu Pak. Sampai saat ini sehingga perairan di antara pulau-pulau di Republik Indonesia ini adalah perairan kepulauan, di mana kita punya kedaulatan mutlak. Betul, full sovereignty yang ada di situ posisinya. Tetapi tetap ada hak-hak negara lain kan begitu Pak. Nah ini kan kita nggak bisa kemudian hidup dalam untuk kepentingan sendiri-sendiri, mengapikan orang lain. Betul. Orang lain mengakui Anda memiliki kedaulatan, tapi kepentingan kami juga harus harus diakomodasikan. Makanya kemudian kan ada hak lintas damai dan sebagainya. Betul, innocent passage dan segala macam itu. Ya itu take and give-nya gitu. Nah ini Pak, ini sering pertanyaan dari beberapa orang-orang nih Pak, terutama dari mahasiswa ini. Memang selama itu gak Pak kita ini kalau melakukan perundingan dengan negara lain, baik itu bilateral atau multilateral, nggak bisa cepat gitu gak Pak? Kayak diskusi apa begitu besok jadi selesai tanda tangan kan? Kalau teori dasarnya itu kan perjanjian internasional itu kan NSR Pak ya, negotiating, signing, signature ya, sama ratification. Ini terkadang memakan waktu yang lama. Kebetulan tadi Bapak mencontoh UNCLOS. UNCLOS itu kan kalau setahu saya kan sejak 57, 58, 62 sampai kemudian 82 baru kemudian disetujui. Terus kemudian kadang-kadang tadi pada saat pernyataan pers menteri tadi posisinya disebutkan beberapa perjanjian, apalagi perjanjian perbatasan Pak, itu bisa sampai puluhan tahun Pak. Bisa nggak Pak? Pengalaman Bapak ini kok bisa lama ini Pak? Ini kok bisa lama? Perjanjian itu kadang lama sekali untuk negosiasinya. Kira-kira kenapa itu Pak? Gini, ketika kita berunding itu biasanya jarang ada sebuah perundingan itu yang dilakukan terus-menerus. Dari hari pertama nggak selesai, kedua, ketiga, keempat nggak selesai, kelima, ke-10, ke-12 gitu. Panjang banget ya? Biasanya nggak akan sampai kemudian sampai sebulan itu terus-menerus, agak jarang ya. Mungkin ada 1 atau 2, jarang sekali. Tapi biasanya kita berunding itu misalnya satu sesi atau satu round itu sekitar ya mungkin 5 hari atau lebih gitu, atau 7 hari gitu. Kemudian kita harus kembali kemudian
berunding lagi, setelah ada jeda, kemudian berunding lagi, ada jeda, berunding lagi. Sehingga memang perundingan kadang-kadang nggak cepat. Kalau konteksnya perundingan perbatasan, bahkan itu sampai yang Vietnam misalnya, tadi 12 tahun ya Ibu Menlo Zona sebutkan. ekonomi eksklusif. Ya, ya. itu 12 tahun. Yang Malaysia itu 19 tahun. Iya. Yang Vietnam yang landas kontinen itu 25 tahun lebih. Iya, iya. Tapi tidak berarti dalam setahun gitu berunding terus enggak. Kadang-kadang setahun itu 2-3 kali gitu. Atau 4 kali gitu. Nah, kenapa lama? Kenapa kemudian harus ada jeda dan sebagainya? Ketika kita berunding, biasanya kita sudah harus come up dengan posisi kan. Betul. Saya punya posisi ini, negara mitra punya posisi yang lain. Kemudian kita duduk di meja, kita ngomong, kita diskusi, adu argumentasi dan sebagainya. Gitu Pak ya. Jadi seperti ya ini kan para pemirsa ini kan pembelajar lamin ilmu hukum ini kan nggak terbayangkan Pak. Kira-kira kalau situasi perundingan itu situasinya seperti apa Pak? Bisa digambarkan nggak Pak? Ini supaya mahasiswa ini juga begitu loh situasinya kan. Itu gimana Pak? Ya seperti ini misalnya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Terus saya misalnya perbatasan ya. Kita perbatasan ini Pak. Perbatasan itu kalau hukum laut itu kan intinya ada apa ya? Kita berunding aja lah misalnya. Betul. Berunding terus batasnya di sini saya 12 mil, 24 sampai di sini kan gitu. Gitu Pak. Biasanya lebih pada adu argumentasi legal. Kenapa saya menarik batasnya di sini? Kenapa tidak di sini atau kenapa tidak di situ? Nah, kita kan come up dengan ini. Kenapa garisnya ini? Dasarnya adalah A, B, C, D. Kemudian mitra men-challenge batasnya seharusnya di mana dan sebagainya. Atau kalau ya pokoknya seperti itu ya gambaran umumnya. Ramai perdebatan ini Pak ya? Perdebatan itu kan ramai. Tapi kan kita nggak mungkin membawa semua amunisi pada saat itu. Artinya begini, amunisi kita itu memang untuk posisi yang ini. Mitra juga begitu, amunisinya hanya untuk posisi yang ini, saling men-challenge gitu kan. Nah setelah ketemu, oke, saya sudah ngerti posisi Anda ngerti posisi saya. Perundingan di break, kemudian kita kan harus pulang untuk mempelajari posisi Anda. Saya pun juga harus kembali ke negara untuk mempelajari posisi Bapak. Nah, kita juga harus setelah tahu posisi ini kan kita harus ngomong-ngomong dengan stakeholders. Kementerian terkait, kemudian kita harus ini dan sebagainya. Jadi kalau isunya seperti apalagi perbatasan, makanya perlu waktu lama karena selain kita membuat exercise, merumuskan posisi kita juga harus mengkomunikasikan posisi mitra ini ke domestik, ngomong dengan banyak orang, kemudian mengkaji lagi posisi ini gimana. Kemudian itu tugas dari diplomat juga Pak, begitu Pak? Iya. Ke dalam juga Pak? Ke dalam juga, karena kan berunding. Ketika kita berunding, kita harus tahu dari A sampai Z. Jadi rapat intercam ini untuk perundingan perbatasan misalnya, ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sekali 2 kali. Dalam satu perundingan itu berapa kali rapat intercam. Makanya perlu waktu yang lama seperti itu. Ngomong dengan mitra, ngomong dengan konstituen domestik, dan jangan salah, di konstituen domestik kan juga mereka menyampaikan aspirasi ya. Menurut kami begini Pak, menurut kami begitu. Ini bisa kementerian lain atau kementerian lain atau KL. Oke. KL lain, KL yang terkait. Jadi kalau dalam perundingan perbatasan maritim, itu ada tim namanya tim penarikan batas maritim itu sudah relatif mapan, artinya sudah relatif orangnya itu aja. Tetapi stakeholdernya kan nggak luas. Betul. Pada tahap-tahap tertentu, ketika sudah ini kita juga harus mengangkat atau membawa isu ini ke level yang lebih tinggi, ke tingkat Menko misalnya, jadi harus dirapatkan di Kementerian Koordinator untuk dibahas, kemudian mendapat arahan, rekomendasi, arahan terutama ini gimana, boleh apa enggak, oke apa enggak gitu. Sebelum nanti ketemu lagi dengan delegasi mitra gitu Pak ya. Betul. Jadi makanya prosesnya agak panjang. Oke. Dan juga kadang-kadang berjenjang nih. Kalau isunya teknis dibahas di tim teknis. Betul. Kemudian tim yang lebih ke policy dari perbatasan darat Malaysia Indonesia misalnya ada beberapa jenjang tim yang
survei misalnya, Mhm. ketika koordinat batasnya itu sudah ketahuan, mereka harus survei ke lapangan. Dan survei ke lapangan ini Mhm. Mhm. perlu waktu yang lama banget tuh. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu perlu koordinasi. Kemudian hasil survei dibawa ke masing-masing pihak, dibahas internal, kemudian dibahas ini kan tim teknis nih, Tim teknis. dibahas ke tim yang lebih tinggi, dicek di situ lagi. Iya. Di situ perlu waktu untuk perundingan dan sebagainya. Kemudian dibahas di tim yang lebih tinggi lagi untuk disepakati, baru bisa tanda tangan. Jadi kadang-kadang karena jenjangnya ini dan juga karena prosesnya, maka perjanjian itu cukup makan waktu lama. Itu selain perjanjian perbatasan juga seperti itu juga, Pak? Misalnya perjanjian perdagangan gitu misalnya, Pak? Ada yang prosesnya lebih cepat, Mhm. ada yang apa namanya, yang eh, ya lebih cepat gitu ya. Nggak, masing-masing berbeda-beda. Kalau perjanjian perdagangan ini eh, ada dua isu. Pertama, ketika kita bicara market access, jadi market access kan Market access ya. ya dihitungnya dari misalnya barang dari negara Indonesia atau dari negara mitra mau masuk Indonesia, tarifnya berapa tuh, diturunin berapa gitu. Ada rules-nya. Kalau rules-nya itu ya lebih ke rules yang ada di WTO, kemudian kita pakai rules yang seperti apa. Nah, dalam konteks rules itu mungkin lebih cepat. Tapi dalam konteks market access tadi, prosesnya lebih lama di domestik. Karena kita harus ngomong dengan kementerian yang menjadi pemangku dari suatu Ekspor impor misalnya gitu, Pak. suatu Ya. barang kan ada HS code-nya dan sebagainya. Ada misalnya apalah gitu ya. Satu barang A misalnya. Ini kan setiap yang menjadi pemangku barang ini kan beda-beda. Kalau barangnya terkait pertanian, pemangkunya Kementerian Pertanian. Barangnya terkait dengan manufaktur, itu Kementerian Perindustrian. Jadi kita harus ngomong dengan mereka semua. Sementara HS Code itu kan jumlahnya sekitar 10.000 lebih. Jadi ada banyak pihak yang harus kita Jadi bisa dibayangkan oleh para pembelajar alamin ilmu ini posisinya adalah bahwa untuk sebuah perjanjian saja bisa memakan waktu yang cukup lama, bukan karena apa-apa, tapi karena memang satu, materinya harus berbasis kepentingan nasional, yang kedua pun juga prosesnya pun juga harus melibatkan baik itu betul. mitra di luar eksternal ataupun yang di domestik, yang di dalam Ya. negeri sendiri. Perumusan posisinya sendiri itu perlu prosesnya itu sendiri perlu waktu. Nah, belum kalau kita udah ketemu begini, masing-masing pihak nggak mau Masih ngotot nih. masih ngotot. Saya maunya ini, saya maunya ini. Iya, Nah, iya, ini iya, kan iya. nggak mau bergerak ini. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. juga waktunya makin panjang lagi. Jadi ada banyak faktor kenapa waktu sebuah perundingan itu bisa lama. Lama, bisa berjalan dengan lama. Karena proses internal lama, karena berundingnya lama, dan sebagainya. Gitu. Artinya kan itu sesuatu yang sifatnya ya semua negara pasti begitu kan, Pak. Betul. Karena kepentingan nasional yang utama dan yang kemudian yang kedua ini kalau ketemu dengan yang atos ini atau yang berat ini yang tetap ngotot nggak mau apa begitu misalnya ya akan terus-menerus negosiasi. Betul. Jadi pekerjaan diplomat itu sebetulnya ya bagaimana caranya bisa betul nggak kalau misalnya bagaimana caranya bisa mempengaruhi pihak mitra agar mau menyepakati apa yang kita ada seninya berarti ini Pak ya diplomat itu ada seninya Pak ya Ada seninya. Karena kita ngomong nih ya, iya Pak yang pertama kalau pengalaman saya pribadi nih ya, mana ini menarik nih Pak ya pertama kali yang ingin kita atau pertama kali yang saya ingin dapatkan dari mitra ini adalah trust. oke Percaya dulu. percaya dulu oke Jadi kalau Anda nggak percaya sama saya, masa mau ngomong sama saya sih? ngomong ya pasti enggak Pak Pasti nggak kan? pasti Jadi enggak ya harus percaya dulu ya secara personal trust dulu. Oh ini orang-orangnya memang bisa dipercaya. Apa yang dia sampaikan ini memang benar. punya kemampuan dan kapabilitas juga untuk Iya. menyampaikan sesuatu gitu Pak ya Betul. Dan selain itu bahwa dia memang benar-benar dipercaya oleh pemerintah dan negaranya. Apa yang dia sampaikan ini memang benar-benar suara dari pemerintahnya gitu. oke Karena kalau kita berunding terus dia ternyata besoknya dia bilang atau bosnya dia datang ganti posisi,
misalnya posisinya beda lagi, Iya, 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 kan iya, repot. iya. Jadi Iya, betul, saya betul. trust saya membangun trust antar tim perunding ini, dia percaya saya percaya dia. Kalau trustnya susah dibangun ya mungkin akan mempengaruhi perjalanan. Tapi kalau dari pertama kita sudah oke, ini orangnya memang bisa dipercaya. Gitu. Tidak hanya dalam konteks kapasitas, tapi dia memang kapasitas pribadi ya, tapi dia memang punya kapasitas untuk mewakili. Nah, karena kan perundingan mewakili pemerintahnya. Ya, mewakili pemerintah masing-masing. Ya, betul. Itu yang biasanya pengalaman pertama-tama yang kita Pernah ketemu nggak sih Pak selama pengalaman Bapak sebagai diplomat ini ketemu dengan delegasi yang ngeyelan, yang angel-angel begitu Pak? Oh, Yang pernah, sulit-sulit begitu Pak? pernah. Yang kita juga ini orang ini bisa dipercaya nggak sih? Pernah juga. Tapi Oh. seringnya memang oke, dia memang mewakili pemerintahnya, dia punya kapasitas dan sebagainya. Sehingga biasanya lebih smooth tuh. Gitu. Pengalaman lain, Selama ini kalau yang tersulit apa Pak? Selama pengalaman Bapak melakukan negosiasi atau merundingkan sesuatu gitu? Pengalaman selama ini yang paling sulit gitu Pak? paling sulit. Mungkin proses ya. Ya selama ini perundingan-perundingan yang saya lakukan biasanya at the end kan ada solusi, atau selesai gitu. Ada yang masih berlangsung sampai saat ini, tapi juga Ini dalam posisi Bapak sebagai dirjen ini masih ikut perundingan-perundingan masih ikut Pak ya? masih ada beberapa perundingan yang saya ikut. Jadi kan levelnya juga kan ya. Iya, iya, iya. Ada perundingan yang saya pimpin, ada yang perundingan di mana saya bagian dari tim, dan sebagainya. Atau bagian yang tidak ikut. Tergantung acaranya nih kan Pak, tergantung Ya, level acaranya apakah yang level kepala negara atau di level teknis ya, gitu. gitu. Ada juga ya misalnya perundingan sesuatu saya menjadi bagian dari tim yang merumuskan policy, tapi yang berunding teman saya misalnya. Oke. Ini benar nggak sih Pak, dalam perundingan dalam dunia diplomat ini kadang-kadang sering saya mendengar itu kok sering disebut tuh Pak, Indonesia menang perundingan, Indonesia kalah perundingan, Indonesia ini sebenarnya perundingan atau pertandingan ini Pak? Kok pakai menang kalah ini Pak? Kan bahasa-bahasa di media kan sering begitu Pak. Ya, mungkin karena media harus pakai bahasa populer ya. Iya, Kalau nggak pakai bahasa populer kan nggak Iya, menarik. Indonesia kalah di perundingan ini sehingga begini. Nah ini perundingan atau pertandingan nih? Ya, tapi kan prinsipnya tadi kepentingan nasional Iya, yang iya. jadi parameter yang jadi dasar gitu. Jadi yang ngitungnya kan harus dari sana. Itu satu. Yang kedua kan seperti UNCLOS tadi. Kan kita nggak bisa kemudian kepentingan saya menutup semua perairan hanya kedaulatan mutlak saya dan Anda nggak boleh. Itu kan nggak bisa. Betul. Harus ada take and give kan, konsesinya kan tadi lintas damai tadi Betul. gitu. Jadi apa tergantung sudut pandangnya sih. Ketika ada kapal lain lewat di perairan Indonesia di alki alur laut kepulauan, apakah bisa kita bilang wah Indonesia kalah nih? Buktinya itu ada kapal lain yang lain. Kan nggak bisa juga begitu. Jadi tergantung angle-nya, dan sekali lagi kalau dalam perundingan itu bukan kalah menang sebetulnya kan Pak, mencari solusi sebetulnya kan. solusi, jadi sebuah isu gitu. Karena kan kalau belajar sejarah tuh perundingan internasional kan ya dimulai sejak ya ketika Indonesia merdeka, lalu kemudian ada perjanjian dengan sekutu pada waktu itu, Belanda waktu itu, yang dimulai dari saat itu. Setelah itu kemudian ada beberapa perundingan lain, terus kemudian ada hal-hal yang menyebabkan Indonesia kadang menang, kadang kalah. Nah itu yang sebetulnya kan nggak gitu kan Pak ya. Win-win solution dicarikan sebetulnya Pak. Harusnya win-win solution gitu. Memang kalau dalam konteks sekarang ya, nggak tahu kalau zaman dulu ada negara penjajah sebagainya kan situasinya lain lagi. Tapi kalau dalam konteks sekarang kan semua negara itu sederajat, In the equal position ya. equal posisinya gitu. Regardless itu negara besar atau negara kecil, sama semuanya, sama sederajat. Gitu. Ya karena masing-masing negara pada posisi yang sama. Besar kecil ini kan faktor ekonomi kan Pak. Faktor ekonomi, jumlah penduduk, jumlah penduduk segala macam. luas wilayah gitu. Tapi sebagai sebuah negara
ya dia dalam equal position kan tidak Betul. bisa dibeda-bedakan mau negara terbelakang, negara dan segala macam itu. Sepanjang dia adalah negara, ya harus posisinya harus sama. Kan Betul. begitu posisi ininya, Pak. Ya, Nah, ya. ini Pak, kalau di Indonesia sendiri posisinya tadi bicara soal domestik tadi ya. Pernah ada judicial review kalau nggak salah ya, yang Judicial review untuk undang-undang. Undang-Undang 24 tahun 2000. Dan Ya, kemudian kita juga ada rencana mau revisi ini, Pak, sebagai dasar hukum di Indonesia nih, Pak, untuk Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ini ya. kemarin tentang apa tuh, Pak? Judicial review-nya nih, Pak. Judicial review. Jadi gini ya, berjudicial review terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Uh, Judicial review itu dimohonkan oleh beberapa pihak, khususnya sebenarnya untuk apa ya, untuk agar ada konteksnya agar ada peran dari DPR atau peran dari publik sebenarnya. Publik kan kan nggak mungkin kemudian rakyat ikut atau masyarakat ikut dalam sebuah duduk dalam pemerintahan nggak mungkin. Jadi Ya, perwakilan tadi itu publiknya lah, itu Pak. perwakilannya perwakilannya itu DPR gitu ya. Sehingga ada keinginan atau ada agar supaya dalam proses pembuatan perjanjian internasional itu ada peran Peran dari publik ini, Pak ya. peran dari publik, peran dari DPR gitu ya misalnya. Jadi kemudian judicial review, kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan mengenai terutama pengesahan perjanjian internasional. Dalam konteks pengesahan perjanjian internasional itu Mahkamah Konstitusi memutuskan mengenai kriteria perjanjian internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan. Sebelum disahkan, oke. Sebelum Ya. sebelum ada pengesahan Iya, itu iya. perlu ada persetujuan. Nah, persetujuan itu kalau persetujuan cukup dengan oleh eksekutif maka cukup dengan perpres, tapi kalau harus melalui kalau di Undang-undang. parlemen harus melalui dengan undang-undang. Undang-undang, Nah, ya. pertanyaannya apa yang harus cukup dengan eksekutif saja, mana yang perlu parlemen? Jadi Mana yang harus pakai undang-undang dan mana yang harus pakai, kalau dulu Kepres dulu, Pak ya. dulu kepres. Sekarang Perpres ya. Sekarang Perpres. Nah, itu Mahkamah Konstitusi menyatakan parameternya itu adalah pasal 11 Undang-Undang Dasar. Artinya perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka harus Persetujuan. persetujuan DPR. Gitu. Undang-undang yang lama, Undang-Undang 24 itu hanya menyebutkan perjanjian yang mengenai terkait dengan kedaulatan, terkait dengan lingkungan, terkait dengan HAM misalnya. Jadi dia membuat kriteria. Oke. Ada kriterianya, Pertahanan. Pak ya. Nah, kriterianya itu tadi pertahanan, keamanan, kedaulatan dan sebagainya itu di pasal di Undang-Undang di 24. Undang-Undang 24 2000. Nah, itu yang jadi hanya skop hanya 6 aja. Saya nggak apa nama itu apa aja, tapi ada 6 aja. Kalau perjanjian terkait dengan 6 ini maka harus ke DPR. DPR. Selain 6 ini cukup dengan Kepres. Kepres. Perpres waktu sekarang. Nah, ini yang kemudian dirubah. Oh. Jadi kriterianya selain yang 6 ini atau ini gini. Pokoknya kalau dia terkait dengan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan sebagainya, maka harus ke DPR. Gitu. Selain yang ini Perpres. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang tadi misalnya pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan kan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar ya. Iya, karena satu negara ini, Pak. Betul. Tapi kan perjanjian pertahanan itu macam-macam. Perjanjian pertahanan itu belum tentu soal senjata atau dan sebagainya. Iya. Tapi misalnya perjanjian pertahanan itu dalam konteks gini, peningkatan kapasitas atau tukar menukar SDM.
Ah, ya, 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 betul, betul, betul. Disekolahkan ini atau betul. bukan dimagangkan, ditukar begitu, dikasih pengalaman di tempat army lain begitu gitu, Pak. Betul, itu kan Hmm, bagian dari sebuah proses ya, betul, betul. eh, karena biasanya Hmm, hmm. antar antar Negara militer militer itu. itu mereka punya hubungan Hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi kalau ada masalah ya kita punya kontak di sana. Ini dan Hmm, ini hmm, penting dalam hmm, hmm. konteks hubungan antar negara Betul, gitu. betul. Jadi hal seperti itu kadang-kadang diatur dalam sebuah perjanjian. Judulnya memang perjanjian dalam konteks pertahanan, tapi isinya adalah misalnya tadi eh, peningkatan kapasitas SDM gitu, Pelatihan, pelatihan atau ya, apa gitu. Jadi eh, konteksnya pertahanan, tapi kontennya mungkin nggak perlu sampai undang-undang, Pak, nggak kalau perlu kayak saya gitu. undang-undang gitu. Nggak perlu, Dan Pak. itu sudah pernah terjadi ketika kita bawa ke DPR, Pak DPR, misalkan DPR nggak perlu kalau yang seperti itu. Jadi Hah, 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 kriteria yang ada di Undang-Undang Nomor hah. 24 tadi kemudian sekarang jadi berubah. Pokoknya kalau menimbulkan akibat yang luas dan mendasar, maka perlu ke DPR. Gitu. Hmm. Jadi ini mau direvisi kan, Pak? Undang-Undang 24 Ki- 2000 ini? Betul, kita mau revisi, tapi konteks revisinya ini memang bagaimana mengakomodasikan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi ke dalam Hmm, hmm, hmm. undang-undang revisi ini. Berarti, tapi belum nih, Pak. Prosesnya, Pak, Masih proses. masih tapi draftnya sudah ada gitu, Pak. Prosesnya apakah masih mau di draft, masih mau dibicarakan, atau sudah proses legislasi di DPR ini, Pak? Prosesnya masih di pemerintah. Oh, Kita masih di mungkin pemerintah. dalam waktu ya semoga tahun ini proses harmonisasi dan sebagainya Hmm, hmm, selesai hmm, hmm. sehingga bisa di draftnya bisa dimulai dipublish. Untuk Ya. ininya ya, draft perubahannya. Karena ini kan undang-undang udah cukup lama. Di antara rentang waktu kita membentuk undang-undang 2024 2000 sampai dengan hari ini, ada perubahan ini nggak, Pak? Ada perubahan terkait dengan perjanjian internasional itu sendiri, konvensi internasional yang terkait dengan perubahan perjanjian internasional sendiri nggak ada, Pak? Enggak ada, hanya putusan Mahkamah Konstitusi aja. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 24 2000 itu lebih pada undang-undang yang mengatur mengenai lebih banyak ke isu prosedural bagaimana membuat atau Membuat bagaimana perjanjian menyusun internasional. perjanjian internasional. Jadi substansinya itu ya. Sehingga ketika ada tadi dibawa ke makanya kan pengesahan DPR dan Iya, sebagainya iya, iya, iya. yang diperlukan kemudian. Di dalam kurun waktu tadi yang disebutkan peristiwa ya, boleh dibilang Iya, peristiwa peristiwa. yang pengaruhi sehingga harus dirubah ya sebenarnya Hanya putusan MK itu saja, keputusan Pak. MK itu. Karena mau diperjelas lagi apa yang dimaknai sebagai yang mempengaruhi kehidupan orang banyak tadi itu kan, Pak. Ya, Oke, betul. oke, oke, oke. Nah, terus ini, Pak, posisinya. Bagaimana sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ke depannya dalam situasi global seperti ini terkait dengan perjanjian internasional itu sendiri? Maksudnya ke depan ini kan kita harus meningkatkan, tadi kalau dilihat kan dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri, posisinya kita akan meningkatkan kerjasama ekonomi, kerjasama penguatan diplomasi ekonomi, penguatan diplomasi hak asasi Kedaulatan ya. ya dan segala macam itu tadi kan posisinya kan ujungnya kan ya perjanjian internasional nanti kan, Pak. Eh, perjanjian internasional sebenarnya hanya bukan perjanjian internasional itu sebenarnya tools, Tools, oke. alat. Ya, Dia bukan tujuan. oke. Ketika dua negara membuat perjanjian internasional, tujuannya bukan membuat perjanjian internasional sendiri, tapi membungkus sebuah kerjasama atau substansi itu ke dalam sebuah format hukum perjanjian internasional. Jadi PI perjanjian internasional itu tools sekali lagi, bukan Oke, bukan oke, tujuannya oke. itu. Dia nanti yang akan dituangkan ke dalam perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang Ya. sudah dibuat oleh macam negara. Nah, itu dia maksudnya, Pak. Tantangannya ke depan, Tantangan ke depan untuk membuat perjanjian internasional atau untuk membina hubungan membina hubungan ini, Pak. substansinya Ya, berarti ya, substansinya. substansi Ya, dari isi ya. dari suatu Betul, perjanjian betul. gitu ya. Tantangannya, Kalau melihat dinamika sekarang ini, tantangan global memang ke depan akan semakin kompleks, semakin komprehensif, dan jangan ini ya, jangan salah. Dunia kan bergerak sangat cepat. ya, Waktu kami kuliah, internet belum ada atau betul, belum dikenal dan betul, betul. sebagainya.
Sekarang semuanya ada di sini. Ada di HP, betul, Gitu. betul, betul. Kemudian makanya ancamannya pun kan ancamannya macam-macam. Oke, Mungkin sekarang ancamannya justru dari HP. dari HP misalnya, Ya, karena semua data kita semua ada di sini. Ya, ya, ya. Sehingga emang kita sebagai diplomat juga dituntut untuk belajar, memahami dan sebagainya. Tidak boleh ketinggalan zaman. Hukum pun juga begitu, perjanjian internasional atau hukum internasional juga begitu. Jadi hal yang belum terbayangkan waktu itu sekarang harus dilakukan. Misalnya sekarang ini sedang dalam proses membuat konvensi mengenai cyber crime. Cyber crimes. Oke. Ya. Ya, semenjak kemunculan teknologi ini kan, Pak. Sebenarnya sudah telat karena cybercrime kan sudah beberapa. Betul. Tapi kan konvensi internasional mengatur itu kan boleh dibilang belum ada jadi di UN. Sekarang ini sedang akhir Januari sampai awal Februari nanti ada perundingan di New York, dan ini adalah perundingan terakhir. Bisa Indonesia ikut nih, Pak? Oh iya ikut ya. karena kita punya kepentingan. Bisa jadi disepakati atau bisa jadi mungkin harus mundur lagi gitu misalnya. Jadi kembali ke isu tantangannya sangat kompleks. Kita semua harus terus belajar, kita semua harus paham dengan apa yang terjadi di luar sana, dan ya tadi nggak boleh ketinggalan karena sangat dinamis nih perkembangan global nih. Betul. Karena kan ya itu tadi, Pak, karena kita akan memasuki dunia yang sangat cepat, dunia semakin cepat berubah, apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence, kejahatan cyber juga sudah nggak udah hal yang biasa untuk situasi dunia ini. Artinya diplomat pun juga dituntut untuk ya mengupgrade dirinya kan gitu, Pak, ya, supaya Betul. karena Apalagi yang ini yang di bidang hukum ini kan betul ya artificial intelligence tadi disebutkan itu kan soal etikanya kan belum ada standarnya, belum ada norms settingnya dan sebagainya. Ini tantangan buat Pak Dekan hukum internasional. Betul. Teorinya gimana nih terhadap artificial intelligence itu sendiri ya. Iya, betul. Gitu. Oke, Pak, segmen terakhir, Pak. Kira-kira sedikit pengalaman pribadi, suka duka Bapak selama ini menjadi ini untuk menginspirasi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa supaya nanti juga bisa katakanlah bisa menjadi diplomat yang baik, diplomat yang unggul, yang bisa berjuang untuk kepentingan nasional. Karena tadi kan kita bicara perjanjian internasional itu bagian toolsnya saja, tapi yang paling penting adalah negosiasi. Di dalam negosiasi itu ada yang namanya kepentingan nasional atau kepentingan negara. Nah, ini Pak, mohon diceritakan sedikit ini Pak, untuk menginspirasi atau menggorek teman-teman mahasiswa selama Bapak berkarir di Kemenlu, terutama menjadi diplomat, suka dukanya seperti apa, dan apa yang harus mereka lakukan sekarang supaya mereka tertarik, ter-encourage untuk menjadi diplomat juga. Karena keren loh Pak, saya lihat diplomat itu, wah, sering kan dibicarakan di media itu, diplomat Indonesia menyatakan pernyataan sikap di sidang majelis PBB. Wah, kan masih muda-muda itu Pak. Betul. Keren-keren itu kalau lihat itunya kan pemberitaannya kan begitu Pak. Itu gimana kira-kira Pak? Kalau dukanya ya Kan pasti, enak nih Pak jalan-jalan nih keluar keliling-keliling nih. betul, ada lah dukanya, tapi saya kira lebih banyak sukanya. Tapi manual kalau boleh tahu Bapak selama ini selain di Indonesia Pak, ditugaskan pernah di Saya pernah di Washington DC yang pertama. Oh, DC, oke. 2003. Amerika ya. Pernah di Den Haag, Belanda. Oke. Kemudian pernah di Wina, Austria. Wah. Terakhir di Roma, di Vatikan. Wah, itu kota-kota perjanjian semua itu. Kota-kota tempat dibuatnya perjanjian. Kan, kalau teori pelajaran klasik hukum internasional kan kalau nggak konvensi Wina, konvensi Jenewa kan begitu. Den Haag, ICJ, Den Haag. Iya, selalu menggunakan kata Den Haag, konvensi Wina atau konvensi Jenewa kan begitu. Ya. Mungkin lebih banyak sukanya ya. Kalau enggak mungkin 30 tahun. Nggak mungkin tahan sampai 30 tahun kan. Ya, itu. Tapi satu hal yang mungkin kita harus pelajari adalah soal endurance. Ketahanan. Betul. Maksudnya gimana nih Pak? Ketika kita berunding Oke. atau menjadi diplomat, tadi kan
kebayang nggak proses yang terjadi Betul, 19 tahun, betul, 12 tahun sebagainya. betul. Itu aja yang diurusin Pak ya. Iya, 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 iya. Kalau nggak ada endurance kan nggak bisa. Iya, 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 iya. Nyerah, ya sudahlah, Udah serah aja lah, serah. lama udah Iya, selesai iya, tanda tangan iya, aja iya, gitu. iya, iya, iya. Pertama endurance, gitu ya. Atau itu yang paling penting, endurance. Dan endurance itu bisa dicapai kalau kita punya posisi kita itu solid. Posisi kita itu memang ini benar-benar kepentingan nasional, sehingga karena ini kepentingan nasional didukung oleh semua pihak. Oke. Tapi kalau kepentingannya ini parsial gitu ya, kepentingan Kemlu aja, kementerian lain-lain nggak pedulikan, kan parsial banyak orang yang kan nggak suka dan sebagainya. Jadi kepentingan nasional ini selama kita bisa membangun posisi yang memang kepentingan nasional, dukung semuanya, solid, nah endurance itu akan lebih gampang dicapai. Research, baca research dan sebagainya. Oke. Karena dalam setiap perundingan itu kita adu argumentasi. Bukan sekedar saya ngomong posisi saya apa, tapi kenapa saya punya posisi seperti itu. Termasuk mematahkan argumentasi lawan ya, Pak? Termasuk mematahkan argumentasi lawan. Posisi Anda itu menurut hukum nasional nggak sound. Hukumnya bilang begini, kenapa kampusnya begitu? Oke, ya. Jadi research itu tim kita selalu pasti baca research, baca ini, baca itu dan sebagainya. Nah mungkin untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ini bisa menjadi pelajaran dan sebenarnya ini bisa kita lakukan kalau kita ingin menjadi diplomat atau negosiator ya. Ini kita bisa lakukan dari sejak dini, dari sejak sekarang. Baca. Jangan sistemnya begitu ada isu langsung baca 100 halaman, 100 atau 3-4 buku sekaligus malam gitu kan. Habis itu hilang. Nggak sanggup juga, Pak. Nggak sanggup juga. Tapi kalau kita kumpulkan pelan-pelan dari sejak mahasiswa kita ada baca. Sehingga ketika 10 tahun lagi ada isu ini, oh saya pernah baca buku ini. Saya pernah baca di situ. Nah itu kadang-kadang sangat membantu. Bukan kadang-kadang memang sangat membantu. Makanya memperluas pengetahuan, membaca, research, kemudian membangun, terutama tadi endurance kita bangun dengan membuat posisi yang memang kepentingan nasional, didukung oleh semua pihak, solid, dan secara akademis bisa dipertahankan. Itu saya kira satu hal atau kunci dari ya tadi menjadi negosiator. Kalau begitu misalnya di fakultas ini saya bikin misalnya mata kuliah diplomatik dan konsuler itu sebagian materinya adalah simulasi perundingan gitu bisa kali Pak ya? Bisa. Maksudnya kita bikinkan semacam case begitu, terus mereka dibagi dua begitu, dibagi beberapa kelompok gitu, terus kemudian mereka membuat semacam simulasi perundingan internasional begitu. Doable, bisa. Ya, bisa. Karena kan kalau di mata kuliah lain posisinya ada seperti misalnya hukum acara dan praktek peradilan kan begitu Pak. Nah ini mungkin bisa ya kita buat semacam hukum dan praktek peradilan yang sifatnya internasional begitu atau itu tadi simulasi perundingan tadi itu simulasi perundingan dengan negara lain. Jadi ketika mereka nanti misalnya tertarik untuk itu mereka udah pernah tersimulasi. Pernah melakukannya. Ya pernah simulasi gitu. Bisa aja sebenarnya bisa. Dan itu kalau di Kemlu begitu masuk Kemlu kan namanya Sekolah Dinas Luar Negeri. Oh ya. Itu bagian dari pembelajaran. Simulasi negosiasi itu bagian dari pembelajaran. Berarti kalau gitu mahasiswa ini juga harus dibekali dengan teknik-teknik bernegosiasi. Kan begitu Pak ya? Betul. Oke. Wah menarik sekali. Ternyata pembelajaran itu memang nggak sekedar hanya baca teori dan segala macam, tapi juga bagaimana bisa disimulasikan, dipraktekkan untuk memperlancar pemahaman yang dia punya. Dan ini ya sinergi antara perguruan tinggi dengan praktisi dalam hari ini kementerian, karena mereka yang melaksanakan langsung dan kami yang ada di perguruan tinggi menjadi sangat penting Pak. Nah, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kalau ada waktu Pak bisa disimulasikan atau bisa mengisi materi lagi di fakultas kami untuk tentang bagaimana
teknik negosiasi misalnya atau apa namanya terkait dengan apa perundingan-perundingan itu menguasai kan perundingan ini kan berhadapan dengan ini kan apa negara-negara lain. Pernah nggak Pak? Maksud saya ini tiba nanya lagi nih. Ketika berhadapan dengan negara besar Amerika gitu misalnya kita merasa inferior duluan gitu Pak. Ada nggak sih Pak yang kayak gitu Pak kalau dalam perjanjian? Harusnya enggak ya. Kalau kita di Kemlu enggak. Hmm. Enggak, karena ya saya mewakili Negara. iya, Heeh. gitu. Ya, harusnya nggak ada rasa inferior seperti itu. Ya karena wah ini kita akan berunding dengan negara besar ini misalnya negara yang udah maju duluan gitu-gitu. Nggak ada. Ya, pokoknya negosiasi kepentingan negara kan begitu Kepentingan aja. Pak. nasional, Ya, ya. kepentingan nasional udah mau Dia siapa punya kepentingan, saya punya kepentingan juga. ya, siapapun yang dihadapin ya sudah. harus. Basicnya adalah kepentingan nasional, kepentingan negara. Betul. Oh, iya. Berarti memang Kalau dari situ harusnya kita menjadi safe ya, kita berunding dengan safe gitu. karena kan ya dalam perundingan kadang-kadang kalau ini saya bayangkan perundingan biasa nih Pak kalau ketemu dengan wah yang preman besar gitu kan perundingan ciut duluan ini Pak. Tapi kalau ini karena kepentingan negara ya nggak boleh begitu ya mau nggak mau harus membela kepentingan negara dalam Biasanya yang membuat orang ini kalau di perundingan ya harusnya bukan soal fisiknya sih, tapi soal tadi kemampuan endurance dan sebagainya tadi. Kalau bekal kita cukup dan kita tahu dia punya bekal yang cukup ya harusnya sama. Apalagi kalau kita tahu wah bekal dia kurang nih, bekal kita cukup. Nah, itu tambah ya. kita merasa lebih wah Betul. penguasaan materi menjadi satu. Penguasaan materi menjadi yang sangat penting. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Amri. Ini sudah terima kasih sudah bersedia mampir ke Lamin Ilmu Podcast. Ini mudah-mudahan ini bisa, kalau saya sih yang paling penting selain materi yang akan disampaikan adalah mengencourage mahasiswa supaya teman-teman satu, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warman satu nggak takut lagi bahasa Inggris. Yang kedua bisa terstimulus untuk melakukan simulasi-simulasi terkait dengan perjanjian internasional ini. Terus yang ketiga mereka nanti harapannya juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara, syukur-syukur melalui jalur mereka menjadi diplomat kan begitu. Siapa tahu mungkin Most nanti welcome. ya siapa tahu Semoga mudah-mudahan mahasiswa kami ada yang bisa bergabung dengan Kemenlu dan menjadi diplomat yang handal dan bisa membawa kepentingan nasional di dunia internasional. Terima kasih Pak Dekan, Pak Mahendra atas kesempatannya. Saya juga mengencourage teman-teman mahasiswa Unmu, Universitas Warman, Fakultas Hukum khususnya, karena Pak Dekan Fakultas Hukum. Ya, untuk tadi mungkin kalau sebagai mahasiswa ya meningkatkan kemampuan akademis karena ini yang sangat menunjang atau ini yang menjadi dasar kuat untuk kalau ingin menjadi diplomat atau menjadi negosiator atau yang masuk Kemlu. Ini bekal yang sangat cukup selama kemampuan akademisnya cukup udah bisa. Yang lain bisa dipelajari dan ditingkatkan. Bisa ditingkatkan. Pengalaman bisa dicari gitu. Okay. Mau S2 ya nanti setelah masuk Kemlu dulu mau S2 dulu. Ada jalurnya kan Pak? Ada jalurnya, jadi jangan khawatir. Siapa tahu pas dikirim ke luar negeri sekaligus S2 gitu boleh gitu Pak? Biasanya sebelum. Oh sebelum ya. Biasanya begitu masuk Kemlu, sekdilu dulu, selesai sekdilu itu mungkin setahun kemudian banyak yang kemudian sekolah S2, setelah itu baru kemudian penugasan ya. Penugasan. Iya. Terus luar biasa sekali Pak. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan terakhir, tapi selanjutnya bisa membantu kami juga untuk mengembangkan mata kuliah hukum internasional yang ada di Fakultas Hukum Universitas Warman. Sekali lagi terima kasih Pak Amri. Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih. Demikian para pembelajar Lamin Ilmu, pembelajar hukum Lamin Ilmu, bincang-bincang kita dengan Pak Amri Kinangkung selaku Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.